Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siva Siboya dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video untuk melengkapi mapel biologi, yaitu tentang materi genetik. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu gen. Gen adalah sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Nah, gen sendiri itu terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Nah, selanjutnya adalah ekspresi gen. Ekspresi gen itu adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen itu diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Terus ekspresi gen sendiri itu terdiri atas dua tahap, yaitu ada transkripsi, proses pembuatan salinan RNA, dan translasi proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Nah, selanjutnya di sini tuh saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA itu adalah kepanjangan dari deoksiribonukleik asid. Adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. Nah, DNA itu menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Nah, DNA sendiri itu terdiri atas dua rantai. Ada polinukleotida yang tersusun dalam helika ganda, dan setiap nukleotida itu terdiri atas 3 komponen, yaitu ada fosfat, gula, deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, ada dua macam basa nitrogen, ada penyusun DNA yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri atas basa timin dan sitosin. Nah, dua rantai DNA ini tuh saling berikatan pada bagian basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, basa nitrogen A itu berikatan dengan T, sedangkan G itu berikatan dengan S. Antara A dan T itu tuh dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan antara G dan S itu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromosom. Kromosom ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Nah, di dalam sel yang diploid, kromosom itu tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom itu disebut kromosom homolog, itu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Nah, kromosom sendiri itu terdiri atas 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh autosom dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom, yaitu XX pada wanita dan XY pada pria. Nah, struktur kromosom itu ada sentromer, kromatid, telomer, kromomer, dan satelit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode genetik. Kode genetik atau kodon itu adalah kode yang berisi urutan nukleotida atau basa nitrogen yang membentuk suatu protein. Nah, ada 4 basa nitrogen yang membentuk DNA, yaitu ada adenin A, guanin G, sitosin A, dan urasid U. Nah, kemudian gimana tuh cara ngebaca kode genetik? Nah, jadi kode genetik itu selalu memiliki polaritas. Nah, kode genetik itu tuh selalu dibaca dari arah yang sama, yaitu dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi pembacaan kode genetik itu tuh akan selalu sama, karena jika dilakukan secara berbeda, genetiknya juga akan berbeda dan menciptakan protein yang berbeda juga. Nah, selanjutnya adalah struktur ribosom. Nah, jadi di sini tuh ada dua bagian struktur penting dalam ribosomnya, itu asam ribonukleat atau RNA dan protein. Struktur ribosom, RNA, dan protein tersebut dihubungkan dengan laju sedimentasi tertentu dengan tingkat kepadatan yang beraneka macam antara satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, struktur ribosom itu juga mempertimbangkan fungsi untuk mengumpulkan mRNA dan DNA pembawa asam amino. Suatu ribosom tuh mempunyai satu tempat peningkatan subunit kecil mRNA dan 3 tempat pengikatan RNA yang dikenal dengan tempat A aminosil dan P peptidil dan E exil yang ada di subunit besar. Nah, jadi di tempat A itu ada merupakan tempat pengikatan RNA. Nah, tempat P itu merupakan tempat pengikatan RNA peptidil dan tempat E itu merupakan tempat keluarnya RNA yang tidak mempunyai muatan. Nah, selanjutnya di sini tuh adalah proses transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariot.
Nah, kalau proses transkrip pada prokariot itu berlangsung dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi gitu. Nah, kemudian di sini ada proses transkripsi pada eukariot. Secara umum di sini tuh hampir sama kayak yang prokariot. Jadi di sini tuh juga melalui inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, cuman itu ada 3 gen kelas di sini yang berperan ya. Jadi itu ada inisiasi transkripsi, terus abis itu kemudian juga kemudian ada elongasi transkripsi, dan kemudian ada terminasi transkripsi. Nah, selanjutnya di sini tuh ada proses translasi pada prokariotik dan eukariotik. Di sini tuh hampir sama seperti pada transkripsi. Cuman di sini bedanya tuh adalah unit ribosomnya, faktor inisiasinya, dan faktor rilisnya saja. Nah, sekian tugas video saya tentang materi genetik. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.